Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala seperti abdu wa waliyuh wa sallim ala sayyidina seperti wa ala niswabi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja kita berada. Dalam kesempatan yang baik ini, kami tim Raja Nusantara akan mengedepankan atau akan mengungkapkan tentang awal penciptaan makhluk. Awal penciptaan makhluk ini akan menjadikan semacam guidance buat kita bahwa spekulasi-spekulasi penciptaan makhluk yang ada ini mungkin kurang pas karena dasarnya adalah sains, karena sains itu mengalami perubahan yang sangat-sangat cepat. Kemudian awal penciptaan makhluk ini kita membedah satu firman Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, di dalamnya itu banyak keterangan-keterangan yang nanti akan bisa menjadikan kita mengambil kesimpulan yang tepat, sehingga awal penciptaan makhluk ini menjadi memori yang kuat untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT, bahwa kita sebagai makhluk yang disebut khalifah, manusia sebagai khalifah fil ardi, ternyata kita juga harus mengetahui semua yang Allah ciptakan, walaupun hanya sedikit yang kita ketahui, namun akan menambahkan tatmainul qulub, ketenangan jiwa, karena dasarnya adalah sains, pengetahuan, pengalaman, dan keilmuan. Kita mengawali dari surat An-Nur ayat 35. Namun sebelumnya, saudara sekalian, bahwa kita menggunakan metodologi 3. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua religi, yang ketiga intelektual, atau kita singkat dengan SRI, Sri. Spiritual ini kita mohon kepada Allah SWT agar diberi bimbingan untuk mengungkap rahasia-rahasia langit. Ini cukup berat, karena tanpa izin Allah nggak mungkin akan terjadi. Kemudian secara religi, ini kita mengambil surat Al-Quran. Dalam surat Al-Quran, sehingga ada pedoman atau ada pegangan dalam mensikapi ini. Kemudian secara intelektualnya kita bedah secara keilmuan, ya meliputi, kalau dalam bahasa Arab itu ada nahwu, sorof, mantek, balaghah, bayan. Nahwu tatanan, tatanan bahasa, tatanannya, sorof itu maknawiyahnya, mantek itu logikanya, balaghah itu bahasanya, al-bayan sehingga mudah dimengerti oleh kita semua. Kemudian kita padukan tiga-tiganya itu, spiritual, religi, intelektual, sehingga akan menghasilkan informasi baru yang belum dapat, atau ya menguatkan informasi yang ada. Kita awali dengan surat
An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamiskatin fiyal misbah. Al-misbahu fi zujajah ayyajatun kanaha kawkaban berangkat min syajarati mubarakatin zaitulati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu yaiduha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nurun yahdillahi nurihi man yasha'u wa yadribullahu amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul adzim. Nah, ayat ini kita ngambil awalnya Allah nur samawati wal ard. Allah lah sebenarnya yang memberikan nur samawati wal ard, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dari nur ini, jadi bahan bakunya nur. Dari nur ini menjadi bahan baku Allah menciptakan 3: roh, malaikat, surga, neraka. Jadi rahimakumullah bahwa nur ini intinya nur itu diciptakan roh, maka roh itu dekat dengan Allah. Wa nahtu min ruhihi, aku tiupkan roh dari diriku. Itu maka roh ini yang disebut Ruhul Kudus itu yang intinya nur. Kemudian yang kedua adalah malaikat. Malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur. Jadi malaikat diciptakan Allah dari nur. Kemudian surga, neraka. Surga ini juga bahan semuanya diciptakan dari nur. Kemudian neraka, basicnya neraka itu dari nur. Kemudian di dalamnya neraka itu ada nar. Jadi nur sebagai basicnya, karena nur lebih keras daripada nar, maka nur yang membungkus nar dalam neraka. Kalau dalam surga itu nur total, nur semuanya. Kemudian dari nur ini akan Allah jadikan reh, angin. Perbedaan pencahayaan siang dengan malam dalam bumi ini itu menyebabkan angin. Maka ketika malam dan siang itu anginnya berbeda. Kalau siang itu angin laut ke darat karena daratnya panas, lautnya dingin, sehingga dari panas memuai ke atas, dari dingin mendorong ke darat, dari laut ke darat, orang-orang supaya pulang dari laut membawa hasil penangkapan ikan ke darat untuk siang hari. Untuk malam hari itu dari darat ke laut karena daratnya dingin, lautnya itu hangat, nyerap matahari siang, maka yang hangat memuai ke atas sehingga angin darat ke laut, orang-orang disuruh mencari ikan di laut pada malam hari dengan berbekal lampu, karena lampu ini akan mengambil perhatian terhadap ikan-ikan dan pada ngumpul semua di lampu itu.
Ini rih angin. Jadi dari nur kemudian Allah menjadikan rih atau angin. Dari roh, dari nur, rih dan dari nur dan dari cahaya dan angin ini Allah menjadikan nar, api. Maka api itu adalah dari panas kemudian angin. Dari cahaya yang panas itu kemudian karena angin maka akan jadi api. Nah, api inilah butuh angin. Jadi api ini butuh angin, sehingga api besar membutuhkan angin besar. Nah, dari api ini Allah menjadikan makhluk iblis, setan, jin. Jadi iblis itu diciptakan dari api yang paling inti, paling panas. Jadi intinya api itu iblis. Kemudian lidahnya api, kuningnya itu jadi setan. Kukusnya api, ujungnya itu jadi jin. Makanya setan dikendalikan oleh iblis, setan mengendalikan jin. Iblis itu yang paling tinggi karena kekuatannya paling tinggi. Dia mengendalikan, iblis mengendalikan setan dan jin. Hadirin rahimakumullah, kemudian baru ada tin, tanah. Jadi urutannya nur, rih, nar, tin. Cahaya, angin, api, tanah. Nah, tanahnya ini karena ada api, maka tanah yang pertama itu tanahnya gersang, panas, kering, tanah kering. Baru Allah ciptakan ma, itu air. Karena air itu asalnya dari angin, H2O, hidrogen dan 2 hidrogen plus oksigen. Jadi itu jadi ma, air. Dari tanah ini Allah ciptakan manusia. Adam pertama diciptakan dari tanah. Kemudian Allah menciptakan tanah dengan air dipadukan itu, maka menjadi manusia, Adam, kemudian hewan, tumbuhan, dan masih ada benda-benda mati. Angin, air, api, tanah, tanahnya itu masih ada benda matinya berupa batu yang keras dan semuanya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah penciptaan makhluk. Jadi pertama Allah ciptakan nur, dasarnya Allah nur samawati wal ard. Kemudian dari nur Allah ciptakan rih, angin. Dari angin dan nur itu Allah ciptakan nar, api. Kemudian Allah ciptakan tin, tanah. Baru air, nah baru ma. Mana tanah dulu atau air dulu? Yang pasti tanah, karena tanah itu untuk wadahnya air. Jadi kalau air tanpa wadah ya akan tumpah, tapi wadahnya, tanahnya diciptakan baru air. Nah, dari unsur ini dari 5 unsur ini, cahaya, angin, api, tanah, dan air, inilah diciptakan seluruh makhluk. Mulai dari roh, malaikat, surga neraka, iblis, setan, jin,
manusia, hewan, tumbuhan, benda mati. Nah, makhluk-makhluk ini kemudian disebar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maka yang menempati bumi ini ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Ini yang menempati bumi. Kemudian jin, setan, iblis, malaikat, roh itu menempati di luar bumi. Cuma ada kesenyawaan antara manusia dengan roh. Manusia bersama roh itulah yang masih hidup. Nanti roh itu juga ada roh hayati yang diciptakan dari nur, cuma untuk seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian Rohul Kudus yang diciptakan dari nur untuk khusus kepada manusia. Kemudian setelah roh ini diciptakan, ini ada roh yang murni. Roh murni itu roh yang mau mencari wadah terhadap generasi. Ini roh langsung ditiupkan masing-masing. Kemudian ada roh yang produktif. Ini rohnya orang-orang yang sudah memiliki tingkat keahlian yang spektakuler. Ada roh-roh yang pasif. Bahkan ada sebagian roh yang diadab, yang pasif ini yang standar, yang tidak memiliki produktif tinggi. Yang diadab itu roh-rohnya orang-orang yang mendapatkan adab Allah. Nanti kita akan bisa urai tentang roh itu. Hadirin berarti kita mengawali seluruh kehidupan dari nur, itu nurullah. Nah, itulah nurnya Allah SWT. Maka Allah ini nurun ala nur, nur di atas nur. Karena nur yang disebutkan Allah, Allah itu pasti di atasnya nur itu. Dari sisi nur. Jadi kembali lagi bahwa alam semua, alam yang ada ini, baik alam gaib maupun alam dohir, alam metafisika, alam spirit maupun alam realita, itu semua diciptakan bahannya ya 5 ini: nur, re, nar, tin, ma, cahaya, angin, api, tanah, dan air. Kemudian kita bisa melihat dari ciptaannya. Nah, dari ciptaan. Kemudian dalam surat Al-Fatir ayat 1 ini tentang malaikat. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikatu rasulan uli ajni hatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqil ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang punyai sayap masing-masing 2, 3, atau 4. Dia merupakan pada penciptaannya, sungguhnya Allah atas segala sesuatunya maha berkuasa. Hadirin rahimakumullah, maka di sini malaikat itu diciptakan dari nur, diciptakan dalam bentuk-bentuk yang punya sayap, bisa terbang. Ada sayapnya yang 2, 3, atau 4, bahkan malaikat Jibril itu adalah Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling jadi pemimpin semua malaikat, itu punya sayap yang lebih besar. Ini dari sisi malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur. Kemudian dari jin.
Nah, dari jin ini dalam surat Al-Hijr ayat 27, wal jana khalaqtahu min qablu min naris samum. Sebelumnya kami telah menciptakan jin sebelum penciptaan Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr ayat 27. Nah, kelompok jin ini diantaranya termasuk setan dan iblis. Nah, karakternya jin ini masih ada yang muslim. Namun kalau setan dan iblis itu kafir, tidak, kelompoknya adalah kelompok kafir. Jadi jin-jin yang kafir kelompoknya adalah kelompok dari setan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, artinya malaikat diciptakan dari nur, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini penciptaan tiga makhluk itu, malaikat, jin, dan Adam. Kemudian dari Quran surat Al-Imran ayat 59, ini tentang penciptaan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathalil Adam khalaqtahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah suatu itu. Quran surah Al-Imran 59. Ini tentang Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan khalaqtahu min turab. Adamu khalaqtahu min turab, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian dari surat Al-Hijr ayat 33, qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Yang artinya, dan berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini surat Al-Hijr ayat 33. Hadirin rahimakumullah, bahwa penciptaan ini menjadi inspiratif buat kita sebagai makhluk, sebagai khalifah sebagai khalifah di bumi ini, sehingga kita mengenal betul seluruh makhluk diciptakan dengan bahan masing-masing dan semua itu tunduk dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini ketaatannya sempurna, tidak ada yang membantah, bahkan sedikit pun tidak mungkin akan membantah. Kemudian iblis dan setan ini makhluk yang memang berbantah, disebabkan oleh manusia. Ketika manusia diciptakan, ternyata manusia diberikan kewenangan lebih luas jadi khalifah di bumi. Iblis tidak terima ketika disuruh sujud. Dia menyatakan, saya sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang memang manusia itu diciptakan dari tanah kering yang lumpur hitam, dari lumpur yang diberi bentuk. Ini dalam surat Al-Hijr 33 tadi. Nah, karena itulah maka ada firqon, ada furqah, ada pemisah. Nah, sehingga iblis ini dan setan ini menjadi hamba Allah sebelah kiri. Kalau bahasa kita adalah dewan penguji. Kolaborasi antara iblis dengan setan ini menjadi dewan penguji. Kemudian jin ini sebagian masih Islam, sebagian itu
sudah masuk kelompok setan dan kelompok iblis, terutama adalah kelompok setan, karena jin yang dia kafir itu kelompoknya setan. Nah, dalam kendali iblis, maka jin dan manusia itu ada peluang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ibadahnya jin itu murah sekali, karena memang tidak punya jasad, punya roh, nggak punya jasad. Karena murah itu, maka jin ini sering menusuk atau sering menggoda manusia untuk dia kolaborasi. Kolaborasinya, kalau jin ini bisa memberikan sesuatu kepada manusia, nah sehingga ibadahnya manusia itu diklaim di hadapan Allah nanti milik jin, sehingga menjadi orang yang muflis, yang bangkrut, dan jin jadi parasit terhadap manusia. Jadi jin itu kalau manusia adalah parasit. Kenapa? Karena jin itu dari api, manusia dari tanah. Tanah dengan api pasti akan kalah tanahnya. Tapi kalau dengan malaikat ini sinergi. Karena malaikat itu cahaya dengan tanah itu mendapatkan kemampuan untuk menyuburkan tanah. Ketika tanah itu kering, kena cahaya, maka gelembung-gelembung udaranya banyak, kesiram air, tanahnya menjadi subur. Kalau tanah ini berkolaborasi dengan jin itu parasit, tapi kalau tanah kolaborasi dengan setan dan iblis itu permusuhan. Pembakarannya keras, pemusuhan, sehingga tanahnya menjadi mati. Hadirin rahimakumullah, bagaimana terhadap hewan, tumbuhan, dan benda mati? Ini adalah fasilitas. Jadi manusia difasilitasi hewan, tumbuhan, benda mati untuk kehidupan. Untuk menjalankan kehidupan ini, Allah memfasilitasi nafas, kan, udara, air, tanah, kemudian api. Kita juga punya suhu udara yang cukup, api cukup. Kemudian di dalam diri manusia itu 80%-nya adalah air. Maka kita juga ada unsur tanahnya dan juga ada unsur angin. Maka sepertiga dalam perut itu angin, sepertiganya air, sepertiganya makanan. Nah, ini menjadi keserasian kehidupan yang sempurna. Kemudian kita juga manusia diberikan Ruhul Kudus. Nah, ketika Ruhul Kudus ini menjadi panglima kita, maka itu akan menundukkan malaikat, akan mengendalikan, mengkonter iblis, setan, jin, dan memanfaatkan hewan, tumbuhan, benda mati untuk kesempurnaan. Kenapa malaikat itu suruh sujud kepada Adam? Karena dalam diri Adam itu wanahtu min ruhi, ditiupkan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus sendiri asalnya dari cahaya yang paling kuat, sehingga malaikat itu dia adalah tunduk kepada yang paling kuat lagi. Surga neraka itu nanti, yang di surga neraka itu Ruhul Kudus. Kalau dia baik dapat surga, kalau dia buruk dapat neraka. Sehingga di sana itulah kehidupan periode selanjutnya dalam kehidupannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dulu kita pernah di alam malakut, kemudian masuk ke alam rahim. Di alam rahim itu dipersiapkan panca indera, namun belum dipakai karena dia hidup, makan, dalam kehidupannya makan minum dari plasenta. Kemudian setelah lahir ke dunia ini, kita menggunakan panca indera. Nah,
Jadi panca indera, mulut, fasilitas semua yang ada dalam raga ini dimanfaatkan sehingga untuk kehidupan. Jadi raga, rasa, nafsu, akal, roh semua itu dikendalikan sempurna. Namun panglimanya adalah raga, maka semua itu berkembali kepada raga. Ketika raga nanti mati atau raga itu meninggal, roh hayatinya dicabut dari jantung, kemudian Rohul Kudusnya itulah yang hidup kembali. Nah, hidup yang tanpa batas, batasnya jauh banget, yaitulah hidup yang di alam roh, di alam akhirat. Nah, ketika roh kita ini mendapatkan kenikmatan ya surgawi, Rohul Kudus kita mendapatkan kenikmatan dengan sebutan nafsul mutmainah itu surgawi. Nah, kemudian buat saudara-saudara yang diberi adab ya neraka. Jadi jangan mengharapkan tulang belulang nanti kita di sana akan dibangkitkan itu dalam bentuk yang sama. Bentuknya betul sama, namun dimensinya sudah dimensi roh. Hadirin rahimakumullah, bahwa roh ini ya roh kita sendiri, maka disitulah yang kita rasakan, yang nggak bisa kita nafikan. Maka nanti di hadapan Allah pengadilannya kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulutnya dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap apa yang kita perbuat. Karena di sini fasilitas semua itu akan dipertanggungjawabkan. Itulah panglimanya Rohul Kudus. Kalau sekarang ini di dunia ini kita panglimanya adalah jasad, semua kembali kepada jasad. Nanti panglimanya Rohul Kudus kembali kepada Rohul Kudus. Semua akan melaporkan kegiatan ini. Dengan demikian berarti kita sudah memastikan bahwa ciptaan Allah begitu indah, begitu sempurna dan begitu sistematis. Maka pantas Allah nurun ala nur. Allah itu nur di atas nur. Yahdillahi nurihi mayyasa. Yahdillahi, Allah beri hidayah. Li nurihi mayyasa, dengan nurnya siapa yang dikehendaki. Yahdillahi mayyasa wa yadribullahu amsala linnas. Wadribullah amsala linnas. Allah menciptakan misal-misal perumpamaan terhadap manusia. Wa bikuli syai'in alim, dan Allah adalah segala sesuatu maha mengetahui. Mari kita bersama-sama, mumpung kita masih diberi satu kenikmatan hidup di dunia, mampu kita bersama-sama untuk membekali dengan bekal yang paling baik, itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekali darimu dengan bekal yang paling baik, yaitu takwa. Dan ketakwaan itulah yang akan mendapatkan kemuliaan di depan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah pantikun takwa. Dan takwa itu adalah menjauhkan larangan Allah, menjalankan perintah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang kita lakukan ini akan mendapatkan bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang muttaqin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ati wa dzikril hakim. Taqabbala minna wa fulakim aqul hada wa astagfirukum muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirul ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.